Su Meiyao tidak keluar, tetapi Chen Xiang memperoleh satu informasi yang sangat penting. Bai Youyu dan Su Meiyao adalah seseorang yang telah mengalami pertempuran besar dari 3 alam 100.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, kekuatan mereka sangat menakutkan, jauh lebih dari yang dia bayangkan. Chen Xiang tidak bodoh. Setelah beberapa pemikiran, segera ia dapat menyimpulkan bahwa orang yang memikat Bai Youyu dan Su Meiyao ke Immortal dan Devil Cliff kemungkinan besar adalah wanita yang sama yang telah membunuh ibu Bai Youyu. Namun, demi fakta darah, wanita itu tidak membunuh Su Meiyao dan Bai Youyu. Dia hanya menanggalkan pakaian mereka, mengambil segalanya dan melukai mereka. Jangan berpikir terlalu banyak, kamu saat ini akan menghadapi bencana besar yang mendekat dengan cepat. Tidak ada yang bisa kamu anggap sepele, kamu harus fokus pada hal itu. Su Meiyao menghela nafas ringan. Bai Youyu dan Bai Ziqian, keduanya berpelukan untuk waktu yang lama, juga cukup menangis dalam hidup mereka. Mereka berdua menatap Chen Xiang dengan tatapan puas di mata mereka. Jangan khawatir, Sister Youyu adalah dermawan saya, jika bukan karena dia saya tidak akan berdiri di sini. Chen Xiang melambaikan tangannya dan berkata, "Kakak perempuan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Bai Youyu bertanya. "Aku akan kembali, pertempuran besar 3 alam akan segera dimulai. Aku telah dikekang selama 100.000 tahun, aku harus memulihkan kekuatanku segera setelah aku kembali. Aku telah melewatkan waktu terakhir, ini kali saya tidak akan melewatkannya lagi. Saya tidak akan membiarkan orang-orang domain iblis pergi." Bai Ziqian berkata dengan kejam. Di penjara selama 100.000 tahun. Chen Xiang memperkirakan bahwa ketika latihan iblis ilahi menekan jatuh ke dunia fana, dia ditekan di sini. Saudari Ziqian, yang memenjarakan Anda di sini. Ketika saya mempelajari latihan iblis ilahi yang menekan, itu mengingatkan saya untuk memecahkan obelis, dan itulah mengapa Anda bisa keluar. Chen Xiang tidak bisa tidak menatap dada Bai Ziqian yang belum lama berselang ia injak dengan kejam. Memikirkan hal ini, Bai Youyu tiba-tiba berkilauan karena marah. Namun, dia tahu Chen Xiang bukan orang jahat, dan dia juga dermawannya. Itu semua karena dia bahwa dia dan adik perempuannya dapat menembus satu penghalang dalam hubungan mereka, membuat mereka akhirnya saling menerima. Aku tidak tahu siapa pria itu, aku hanya tahu bahwa latihan iblis-iblis penekan berasal dari tangannya. Dan ketika aku dikalahkan oleh seseorang yang pernah melakukan latihan iblis-iblis penekan, aku mencari dia untuk membahas iblis penekan. Latihan ilahi, saya ingin tahu mengapa di neraka berdarah ini saya kalah. Ketika Bai Ziqian berbicara sampai di sini, seluruh wajahnya merah karena marah, namun sorot matanya benar-benar berlawanan, ada sedikit ketakutan di dalamnya. Dengan hanya menggunakan satu jari, pria itu telah mengalahkanku. Jadi aku setuju untuk disegel di dalam obelis raksasa dan dipenjara sampai hari ini. Bai Ziqian menderita kekalahan di bawah jari, pemilik jari itu memang menakutkan, bahkan Long Sui merasa terkejut. Cacing berkepala 2 ada di sini, Long Sui berkata dengan jijik. Chen Xiang buru-buru mengatakan kepada Bai Ziqian, setan kepala 2 ular akan datang. Kita menciptakan keributan kecil sebelumnya, orang ini pasti datang ke sini karena itu. Siluman setan berkepala 2. Aku akan membereskannya. Setelah aku mengatasinya, aku akan pergi. Bai Ziqian berkata dengan acuh tak acuh. Melihat kepercayaan diri datang dari Bai Ziqian, Chen Xiang menghela nafas lega. Sister Ziqian, bukan hanya kamu cantik, kamu juga sangat tangguh. Terima kasih atas bantuanmu. Bai Ziqian melecehkan ringan, tetapi pujian Chen Xiang telah menempatkannya dalam rahmat yang baik. Setidaknya menurut pendapatnya, Chen Xiang adalah orang pertama yang memujinya. Umumnya, orang lain saat melihatnya, mereka akan menghindarinya seperti wabah, atau menyerang secara brutal, dan jika tidak maka mereka tidak akan berani mengangkat kepala, belum lagi berbicara apa-apa padanya. Sekarang dia tahu mengapa Bai Youyu menaruh semua harapannya pada Chen Xiang karena dia bahkan berpikir bahwa Chen Xiang memiliki jenis karisma yang aneh yang sama sekali tidak seperti orang lain. Suster Ziqian, kemana kamu pergi? Bagaimana kalau kamu tinggal di sini selama beberapa hari? Chen Xiang berjalan ke Bai Ziqian dan mengambil tangan seperti giok Bai Ziqian dan berkata sambil menjabat tangannya, mohon tinggal beberapa hari untuk menemani Sister Youyu. Tidak,
Waktuku sangat ketat. Jika aku tidak salah, penggoda bermarga Su itu pasti ada di sampingnya, mereka benar-benar tidak dapat dipisahkan. Bai Ziqian dengan tegas menolak ketika dia membuang tangan Chen Xiang. Dia memiliki perasaan yang aneh, dia tidak berharap bahwa seorang pria benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menarik tangannya. Chen Xiang sangat ingin tahu mengapa Su Meiyao tidak keluar untuk bertemu dengan seorang teman lama. Anehnya, dia bersarang di dalam cincin. Bai Ziqian memang sedang terburu-buru. Dia dengan ringan melambaikan tangannya ketika sebuah gua raksasa muncul di hadapannya, tetapi itu tidak menghasilkan getaran sedikit pun atau bahkan sedikit pun batu yang pecah. Chen Xiang tercengang oleh kekuatannya, dia menganggap bahwa prestasi seperti itu tidak mungkin untuk Gu Dongchen. Ketika gua raksasa terbuka lebar, Chen Xiang dan yang lainnya bisa melihat sekelompok makhluk setengah manusia setengah binatang di luar. Bai Ziqian saat melihat ini sedikit mengernyit, makhluk iblis begitu jelek, pergi ke neraka. Saat berbicara, suaranya yang dingin dan kosong meledak dengan gelombang sonik satu demi satu yang mengguncang udara saat mereka beriak melalui gua hingga ke ujung lainnya. Chen Xiang merasa seolah-olah ruang di depannya itu menyimpang. Setan-setan jahat yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping di bawah riak-riak angkasa itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan seruan terakhir sebelum mereka mati. Itu hanya berlangsung sesaat, namun iblis-iblis di depan telah dimusnahkan oleh Bai Ziqian. Rahang Chen Xiang jatuh, ini menakutkan keluar dari Chen Xiang, tangannya tanpa sadar merebut tangan seperti giok Bai Youyu, dia benar-benar ketakutan. Hanya demon ular berkepala dua yang tetap berdiri di depan. Kedua kepalanya yang mengerikan penuh dengan ketakutan, seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Meskipun dia selamat, tubuhnya yang besar terkoyak oleh kekuatan itu. Bai Ziqian melihat penampilan menakutkan Chen Xiang merasa sangat senang. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dan muncul kembali di belakang double-headed snake demon. Sepasang telapaknya yang seperti giok meledak dengan purple ki yang benar-benar membungkus telapak tangannya saat dia memukul ke arah kedua kepalanya. Setelah kedua telapak tangannya mendarat di kedua kepala, darah ungu tiba-tiba meluap. Pada saat yang sama, Bai Ziqian melemparkan kait ungu saat menembus dada double-headed snake demon. Melihat demon ular berkepala dua tiba-tiba terbaring di tanah sambil mengeluarkan seruan yang memilukan, semua orang merinding. Racunku masih berguna. Bai Ziqian membuktikan bahwa dia masih memiliki racun di kailnya. Dengan demikian, dia menamparkan telapak tangan terhadap iblis ular berkepala ganda saat benda itu meledak menjadi hampa, bahkan tidak ada ampas yang tersisa. The Double-Headed Snake Demon setidaknya di alam nirvana, namun ia dengan mudah dibunuh oleh Bai Ziqian. Kepergian semacam ini sangat menakutkan bagi Chen Xiang. Kakak Youyu, kakak perempuanmu sangat kuat. Chen Xiang melepaskan tangan Bai Youyu, yang membuat Bai Youyu mendengus dengan dingin. Melirik kemerahan yang tersisa di tangannya yang seperti batu giok karena dicengkeram erat oleh Chen Xiang, dia mendengus dan berkata, benar-benar tidak berguna, ini hanya puncak gunung es. Dengan cepat, Bai Ziqian tiba di samping Bai Youyu dan dengan dingin menatap Chen Xiang, jika kamu berani menggertak adikku, aku pasti akan mengupas kulitmu. Setelah selesai mengancam Chen Xiang, Bai Ziqian dengan hangat memandang Bai Youyu dan memeluknya dengan lembut. Adik perempuan, kakak perempuan harus pergi sekarang. Jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, kekuatan saya akan dibatasi dan kekuatan saya akan juga berkurang. Aku takut kita hanya akan bertemu satu sama lain selama pertempuran besar tiga alam. Tolong maafkan aku karena aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Bai Youyu berkata dengan nada lembut, kakak, tidak masalah, aku punya teman di sini. Sepanjang hidupku, aku benar-benar bahagia sekarang. Aku sekarang menyadari apa arti hidup, kamu tidak perlu khawatirkan aku. Bai Youyu melirik Chen Xiang dan tersenyum, dia menunjukkan senyum yang indah. Chen Xiang berpikir bahwa hal terbaik yang dia dapatkan selama perjalanan ini adalah senyum itu. Itu adalah semacam senyum yang penuh gairah untuk masa depan dan cinta yang kuat untuk hidup. Chen Xiang merasa bahwa Bai Youyu tidak perlu menghilangkan latihan iblis tanpa kekejaman karena saat ini 7 emosi dan 6 keinginan sekarang sepenuhnya terukir di jiwanya. Chen Xiang juga tersenyum padanya, itu adalah senyum yang sangat periang datang langsung dari hati.
Su Meiyao dan Long Sui juga tersenyum sama. Setelah memperhatikan bahwa adik perempuannya telah banyak berubah, Bai Ziqian sangat senang. Meskipun dia tahu itu semua terakreditasi untuk Chen Xiang, namun untuk setan kecil ini, Chen Xiang dia dengan dingin mendengus. Dia masih merasakan sedikit sakit di dadanya. Jika orang lain melakukan hal yang vulgar, dia pasti akan menyiksanya selama beberapa ribu tahun sebelum akhirnya membunuhnya. Adik perempuan, jika mungkin, tolong lepaskan latihan iblis tanpa kekejaman sekarang. Bai Ziqian menghapus air mata di wajah Bai Youyu. Setiap orang memiliki sisi rapuh mereka sendiri, hal yang sama berlaku bahkan untuk kecantikan gunung es, Bai Youyu. Dia enggan berpisah dengan kakak perempuannya. Itu tidak perlu. Latihan iblis tanpa kejam tidak menimbulkan ancaman bagiku saat ini, aku juga mungkin tidak bisa mempraktikkannya. Bai Youyu menggelengkan kepalanya. Bai Ziqian menghela nafas ringan dan berkata, kalau begitu kamu harus hati-hati. Kakak perempuan akan pergi sekarang, kita akan bertemu lagi nanti. Bai Youyu mengangguk, tersenyum pada Bai Ziqian dan berkata, kakak, selamat tinggal. Bai Ziqian mencium dahinya, tersenyum dan melambaikan tangannya. Segera air mata muncul di hadapannya saat dia melangkah ke dalam celah dan menghilang. Sangat jarang melihat Bai Youyu bertingkah seperti gadis kecil. Itu bisa dianggap sebagai pembuka mata bagi Chen Xiang. Setelah Bai Ziqian pergi, Chen Xiang meniru nada pemalu seperti Bai Youyu yang seperti gadis dan berkata, kakak, selamat tinggal. Mendengarkan Su Meiyao ini tertawa, sementara Bai Youyu dengan lembut melengking dan bergegas ke Chen Xiang dan memukulnya sebelum kembali ke ring. Apakah ruang ini akan hilang? Chen Xiang melihat keretakan yang berangsur-angsur menghilang dan berkata dengan emosi. Suatu hari kamu juga bisa melakukannya. Bai Youyu menjawab. Sekarang dia menjadi jauh lebih hidup, meskipun wajahnya masih terlihat dingin. Namun, itu karena dia telah hidup seperti itu selama bertahun-tahun, dan itu tidak akan berubah sekarang. Tapi setidaknya saat berbicara dengan Chen Xiang, nadanya jauh lebih hangat sehingga tidak membuat orang lain merasa menjijikkan. Bahkan jika dia tetap sama, tidak ada yang akan menemukan dia menjijikkan karena dia masih cantik dan suaranya enak didengar. Saat ini, Chen Xiang merasa agak sulit membiasakan diri dengan perubahan barunya. Chen Xiang sekarang ingat bahwa dia sudah menghabiskan lebih dari 3 bulan di sini. Meskipun lebih banyak setan jahat telah tiba dalam 3 bulan ini, mereka semua dimusnahkan oleh Bai Ziqian. Yang meringankan banyak tekanan dari Chen Xiang. Dia berubah menjadi seekor burung kecil dan menelusuri jalannya kembali. Sekali waktu, dia akan berkicau karena dia merasa bahagia dan juga dia menikmati istirahat yang dia dapatkan saat terbang. Suster Meiyao, mengapa kamu tidak keluar untuk bertemu dengan Suster Ziqian? Chen Xiang bertanya. Ada sedikit masalah di antara kita, itu sebabnya aku tidak ingin bertemu dengannya. Su Meiyao dengan lembut menggumam sambil menjawab. Masalah apa? Bisakah kamu memberitahuku? Chen Xiang penasaran bertanya. Tidak bisa. Su Meiyao dengan tegas menolak, yang membuat Chen Xiang semakin penasaran. Dia tahu itu akan menjadi seperti ini, tetapi dia masih ingin mencobanya. Chen Xiang terbang keluar dari Gunung 100.000 Setan. Meskipun banyak dari iblis-iblis telah terbunuh, di masa depan, lebih banyak akan datang. Selain itu, formasi besar masih aktif, namun, karena iblis kepala ganda sudah mati, tidak ada yang mengendalikan arai. Penghalang sekarang perlahan-lahan kehilangan efeknya, dia sekarang menyesal bahwa dia tidak meminta Bai Ziqian untuk menghancurkannya. Setelah kembali ke kota Tianmen, Chen Xiang menemukan bahwa kota itu benar-benar menjadi sangat hidup. Setelah menanyakan tentang hal itu, ia mengetahui bahwa karena majelis pahlawan akan segera diadakan, murid dari berbagai sekte dan klan telah tiba di sini, dan sekte-sekte utama dari daratan lain juga tiba satu demi satu untuk membahas bagaimana menangani mendekati bencana. Chen Xiang kembali ke sekte bela diri ekstrim. Begitu dia melangkah ke gerbang utama, Gu Dongchen tiba-tiba muncul di depannya. Fantastis, aku pikir kamu sudah mati. Kalau tidak, aku mungkin telah direcoki sampai mati oleh Liu Menger. Gu Dongchen menghela nafas lega saat menyeret Chen Xiang ke alam misterius bela diri ekstrim. Di dalam kamar pribadi, hanya Chen Xiang dan Gu Dongchen yang ada di dalam.
Chen Xiang mengatur rambutnya yang menjadi berantakan karena Gu Dongchen terbang terlalu cepat. Meskipun semua orang yang dikirim untuk menyelidiki telah kembali, mereka tidak menemukan apapun. Anda, di sisi lain, tinggal di sana selama lebih dari 3 bulan, apa yang Anda temukan? Gu Dongchen buru-buru bertanya, perwakilan dari daratan lain akan datang satu demi satu, jika kita tidak memiliki informasi, mereka pasti akan menertawakan kita. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, jika mereka punya nyali, mereka bisa mencobanya. Situasi di sana tidak terlalu bagus, dari celah di ruang angkasa hingga banyak iblis-iblis kecil yang tiba di dunia fana. Chen Xiang menceritakan segalanya kepada Gu Dongchen, tentu saja bukan bagian mengenai latihan iblis-iblis penekan dan Bai Ziqian. Apakah kamu sudah menyalakan api? Gu Dongchen merasa bahwa situasinya sangat serius. Namun, setelah dia mengetahui bahwa demon ular berkepala dua yang kuat sudah mati, dia menghela nafas lega karena segera penghalang akan pecah. Biarkan aku istirahat sebentar, aku sudah membunuh terlalu banyak evil demons, kalau tidak, mengapa kamu pikir aku tinggal di sana begitu lama? Kata Chen Xiang. Setelah Gu Dongchen mendapatkan informasi yang berguna, ia dipenuhi dengan sukacita. Dia tahu bahwa mengirim Chen Xiang di sana pasti akan menghasilkan panen yang bagus. Namun, karena ini Liu Menger mencarinya setiap atau 2 hari untuk menanyakan tentang keberadaan Chen Xiang. Paman bela diri muda, kamu benar-benar kuat. Tampaknya Liu Menger sudah mencintaimu dengan sepenuh hati. Ketika dia tahu bahwa kamu belum keluar begitu lama, dia khawatir mati. Kamu harus segera melihatnya. Dia ada di dalam Divine Toko Senjata Kota Tianmen. Rupanya, dia juga membawa istrimu. Sai, paman bela diri yang sangat disukai gadis-gadis. Gu Dongchen tidak bisa menyembunyikan rasa irinya saat dia memandang Chen Xiang. Chen Xiang menendangnya sebelum dengan cepat meninggalkan Extreme Martial Sect ke Divine Weapon Shop. Begitu dia melangkah ke toko, dia melihat beberapa anak laki-laki mengenakan gaun cantik duduk di beberapa kursi. Mereka semua sangat tampan. Mereka tidak berbeda dari gadis manapun, berpakaian sangat bersih, giok berharga tergantung di pinggang mereka dan kipas di tangan mereka. Benar-benar tangguh, True Martial Realm level 7, level 8 Guis. Selain itu, ki sejati mereka sangat kuat dan murni, sepertinya latar belakang mereka sangat bagus. Chen Xiang diam-diam terkejut saat menemukan kekuatan mereka. Chen Xiang untuk pertama kalinya tiba di Divine Weapon Shop Extreme Martial Sect. Orang-orang di dalam hanya berpikir bahwa dia sedikit akrab, tetapi mereka tidak bisa meletakkan jari mereka di atasnya. Mereka tidak mengenalinya karena gaun yang dikenakannya kasar, rambutnya berantakan, apalagi, ia juga berjanggut. Siapa yang akan menghubungkannya dengan Chen Xiang yang terkenal? Sekarang ia disebut sebagai pemuda terkuat di daratan Chenwu, alkemis termuda paling berbakat. Dia adalah idola banyak seniman bela diri muda. Saya mencari seseorang, kata Chen Xiang dengan suara rendah. Dia tidak ingin mengambil token Divine Weapon Heavenly Empire. Jangan sampai orang lain salah mengerti hubungan dia dan Liu Menger karena sekarang dia menyadari betapa penting token ini. Dia berlari langsung dari Extreme Martial Sect dan tidak punya waktu untuk menyamar. Dia takut bahwa Liu Menger mungkin pergi ke Gunung 100.000 Setan untuk mencarinya. Ketika dia tiba di sini, dia tidak merasakan Liu Menger atau Sui Xianxian, sepertinya indera ilahinya terhalang oleh beberapa penghalang kuat. Apakah Anda juga mencari Sui Xianxian? Saya menyarankan Anda untuk kembali dan berpakaian, atau apakah Anda ingin dia melihat Anda seperti ini? Dan Anda harus berbaris juga. Seorang pria yang duduk di dekatnya menatap Chen Xiang dengan pandangan jijik saat ia diejek. Chen Xiang menyentuh jenggot yang keras di dagunya, tersenyum dan berkata, "Kakak, kenapa kamu mencari Sui Xianxian? Tentu saja untuk menikahinya, bukankah kamu juga datang ke sini untuk hal yang sama?" Pria jubah ungu itu mencibir. Chen Xiang tiba-tiba tertawa. Sambil tertawa dia berteriak keras, "Xianxian, turunlah untukku, seseorang di sini untuk menikahimu. Orang-orang ini sudah lama menunggumu." Chen Xiang sekarang diperlakukan seperti orang goblok oleh sepasang pemuda yang duduk di dalam toko senjata ilahi, tetapi segera mereka mengetahui bahwa mereka sendiri adalah orang idiot. Karena demi Sui Xianxian, mereka rela menunggu lama.
Ketika turun dia mengenakan longwet hijau muda, bersama dengan kecantikan yang murni dan memikat serta pesona yang memikat, dia tampak sangat menggoda. Sambil tertawa lembut, dia dengan sangat periang datang ke sebelah Chen Xiang dan menarik lengan Chen Xiang. Mereka tampak sangat intim. Chen Xiang mencubit pipinya, tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Semua orang datang dari jauh untuk menikahimu, kamu setidaknya harus bertemu dengan mereka." Chen Xiang melirik pemuda itu dan tersenyum. Para pemuda tampan itu tercengang, tidak peduli berapa banyak mereka menghancurkan kepala mereka tidak bisa mengerti mengapa peri legendaris mereka begitu akrab dengan pria pedesaan seperti itu. Ini membuat mereka marah dan cemburu. Aku sudah bertemu mereka 3 kali, tetapi mereka masih mengejarku. Sue Xianxian mendengus ringan. "Kamu siapa?" Salah satu pemuda bertanya dengan cemberut. Dia sepertinya tidak mau menerima ini. Tetapi setelah memikirkannya, pemuda itu percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk memiliki segalanya. Belum lagi, dia sangat kaya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengejar Sue Xianxian. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Aku suaminya, Chen Xiang." Chen Xiang. Setelah mendengar dua kata ini, para pemuda itu terkejut sesaat. Kali ini Chen Xiang memperhatikan bahwa para pemuda ini adalah anak-anak muda yang luar biasa dari daratan lain. "Kamu seniman bela diri termuda pertama yang dikabarkan di daratan." Seorang pemuda berjubah putih berkata dengan ekspresi hina. Menurut pendapatnya, meskipun Chen Xiang tidak setampan dia, setidaknya dia harus menjadi seseorang dengan keanggunan dan keanggunan. Satu-satunya, Chen Xiang ringan tersenyum dan berkata, sambil membelai pipi Sue Xianxian dengan jari-jarinya. Sue Xianxian juga dengan tidak sengaja mencubit wajahnya, keduanya yang berada tepat di depan mereka, sedang menggoda, yang membuat beberapa pemuda dari luar negeri menjadi iri. "Saudara Xiang, ayo naik. Jangan bicara dengan mereka." Akhir-akhir ini Sue Xianxian sangat terganggu dengan semua keributan ini, belum lagi, tidak ada berita tentang Chen Xiang, dia sangat khawatir tentang dia. Pada saat ini dia merasa sangat bahagia setelah bertemu dengannya. "Chen Xiang, jika kamu laki-laki, berduel denganku." Pemuda jubah ungu itu berteriak. Sue Xianxian menoleh, dengan lembut tertawa dan berkata, "Pertama pergi ke lautan bebas dan mengalahkan Xiao Chou, lalu pikirkan tentang berkelahi dengan Broter Xiang." Broter Xiang telah berkelahi dengan pria kecil itu dan membaringkannya di tempat tidur selama sebulan. Chen Xiang diseret oleh Sue Xianxian menaiki tangga dan datang ke lantai paling atas. Sementara para pemuda itu semua berdiri tercengang di tempat mereka. Xiao Chou dari Immortal Sea yang bebas, dia adalah salah satu orang yang menakutkan, apalagi, dia juga dari keluarga Hercules kuno. Setelah murid dari daratan lain tiba di sini, mereka segera mencari seniman bela diri yang kuat di daratan Chenwu untuk menantang. Mereka semua ingin membangun gengsi sekte mereka dengan menunjukkan kekuatan mereka, tetapi banyak dari mereka telah jatuh di bawah tangan Xiao Chou, beberapa dari mereka terluka olehnya. Setelah tahu Chen Xiang menang melawan Xiao Chou dan menyebabkan Xiao Chou di tempat tidur selama 1 bulan, ini berbicara untuk kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, para pemuda ini dengan sedih pergi. "Halo, Sister Menger." Chen Xiang dengan nakal tersenyum dan berkata, sambil masih memeluk Sue Xianxian, yang membuat Li Menger mendengus. "Bagus, kamu baik-baik saja, gadis kecil ini telah melompat-lompat untukmu," kata Liu Menger. Chen Xiang tersenyum, dia ternyata sangat cemas. Din mengatakan kepada saya bahwa Sister Menger juga sering berlarian ke ekstrim martial sect. Sue Xianxian terkikik, itu karena aku telah meminta guru untuk bertanya tentang kamu. Sue Xianxian tidak tahu tentang Chen Xiang dan Liu Menger, yang membuat mereka merasa sedikit bersalah. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghadapi ini, jadi mereka hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Liu Menger tahu bahwa pasangan itu memiliki kesempatan untuk bertemu setelah waktu yang lama, mereka pasti akan menjadi akrab, jadi Liu Menger meninggalkan mereka sendirian atas kemauannya sendiri. Melihat Liu Menger pergi, Chen Xiang dan Sue Xianxian, keduanya menyeringai. Sue Xianxian memerah ketika dia menyipitkan matanya dan berkata, "Broter Xiang, ketika aku dan adik perempuan Yulan sedang berlatih, kamu telah mengirim begitu banyak barang. Kamu benar-benar hebat."
Chen Xiang menjulurkan lidahnya dan mulai mengisap lidah Sue Xianxian. Keduanya kadang-kadang mengobrol sambil mencium dan mengisap lidah satu sama lain, yang membuat Liu Menger cemburu ketika mengintip mereka bersenang-senang. Guru, apakah senang melakukan hal-hal seperti itu? Apakah suami dan istri bertindak seperti ini? Lei tiba-tiba bertanya, yang membuat Liu Menger terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah dan menyadari bahwa kecantikan berambut putih juga mengintip. Liu Menger terkejut ketika dia menyadari bahwa dia terlalu asyik menonton Chen Xiang dan Sue Xianxian, wajahnya memerah ke telinganya. Selain itu, dia juga ketahuan oleh Leng Yulan. Saya tidak tahu. Melihat mereka tertawa dengan gembira, itu pasti terasa sangat baik, jawab Liu Menger dengan wajah memerah. Leng Yulan tidak menyadari hal ini, jadi dia sangat ingin tahu dan ingin mencobanya. Liu Menger tidak berani mengintip lagi, tetapi pada saat ini Leng Yulan sekali lagi berkata dengan suara rendah, mulut mereka ditekan satu sama lain seolah-olah mereka saling menghisap, ada apa dengan mereka? Apa mereka berkultivasi? Liu Menger menggigit bibirnya, tetapi juga diam-diam mengintip melalui celah pintu. Dia pernah menciumnya, dan sekarang dia melihat orang lain menciumnya, yang membuatnya gatal. Pemikiran semacam ini juga membuatnya tiba-tiba merasa sangat malu. Dia diam-diam iri pada Leng Yulan yang tidak memahami masalah antara pria dan wanita. Kakak sangat buruk, dia benar-benar menyentuh payudara Suster Xianxian, sangat memalukan. Leng Yulan berkata dengan suara rendah. Liu Menger diam-diam meliriknya, dia tidak menyangka Leng Yulan benar-benar tahu bahwa menyentuh adalah sesuatu yang tidak bermoral. Bajingan kecil ini, Liu Menger meludah ke tanah. Dadanya juga telah dilihat oleh Chen Xiang, dan juga telah diraba-raba olehnya sekali. Chen Xiang setelah meraba-raba Liu Menger dan Bai Ziqian menyadari kesenangan di tempat yang indah itu. Sekarang dengan istrinya sendiri, dia dengan ringan menggosok dadanya sambil dengan penuh gairah menciumnya. Awalnya Sue Xianxian merasa sedikit malu, tetapi berpikir bahwa Chen Xiang adalah suaminya, dan mereka sudah saling kenal sejak kecil, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka adalah suami dan istri, yang memungkinkan Chen Xiang menikmati dadanya yang terlarang dan indah. Chen Xiang menyentuh dan mencium Sue Xianxian untuk waktu yang lama. Hanya ketika dia puas barulah dia melepaskan Sue Xianxian. Wajah Sue Xianxian sedikit kemerahan, menonton peri kecil yang anggun dan dunia lain ini memiliki penampilan seperti itu. Chen Xiang dengan penuh semangat tersenyum. Brother Xiang, kamu akhirnya tumbuh. Sue Xianxian dengan lembut tertawa dan berkata, kemudian bersandar pada lengan Chen Xiang sambil mengingat hal-hal bahagia dari masa kecil mereka. Chen Xiang membelai rambutnya yang halus dan menghela nafas. Ya, semakin kita tumbuh, semakin kita khawatir. Namun, agar kita bahagia bersama di masa depan, kita sekarang harus melakukan semua yang kita bisa. Sue Xianxian menganggukkan kepalanya, itu sebabnya aku tidak bisa lebih buruk dari Brother Xiang. Aku sekarang sangat kuat. Yulan juga ada di sini, Brother Xiang, kamu juga harus bertemu dengannya, dia juga sangat merindukanmu. Chen Xiang dengan pandangan tertawa di matanya melirik ke celah pintu dan tersenyum. Liu Menger setelah melihat ini wajahnya benar-benar merah karena malu, karena bagi Leng Yulan dia tidak menyadari seluruh masalah dan tidak merasakan apa-apa. Leng Yulan membuka pintu dan dengan cepat datang ke sisi Chen Xiang, saudaraku, aku juga ingin mencoba menjilati lidahmu, apakah kamu dan Sister Xianxian seperti ini setiap kali kamu bertemu? Chen Xiang dan kedua gadis itu jarang memiliki kesempatan untuk bersama. Kali ini mereka bercengkerama bersama, seperti tiga anak nakal. Mereka telah membuat kekacauan dari kamar kecil ini, meskipun Liu Menger mengkritik mereka, dia masih tidak menghentikan mereka. Dia baru saja memeriksa pola roh yang diberikan oleh Chen Xiang. Saudaraku, kapan kamu akan bertarung denganku? Aku ingin tahu seberapa kuat kamu sekarang. Leng Yulan mengayun-ayunkan tangan Chen Xiang saat dia bertingkah imut dan manja, tolong bertarung denganku. Chen Xiang tahu Leng Yulan adalah gadis tipe militan, tetapi dia berpikir, jika dia dan Leng Yulan bertarung, dia tidak akan bisa sepenuhnya memainkan kekuatannya, dengan demikian, dia akan kalah melawan saudara perempuannya. Meskipun dia hanya akan kalah melawan adik perempuannya sendiri,
Leng Yulan tentu tidak akan bahagia dan pertarungan semacam ini kemudian akan berubah menjadi tidak berarti. Sue Xianxian juga ikut bersenang-senang dan berkata sambil menyeringai, "Saudara Xiang, aku juga ingin bertarung denganmu. Bukankah kita memutuskan ini di masa kecil kita bahwa jika suatu hari kita menjadi seniman bela diri yang kuat, kita harus sungguh-sungguh bertarung?" Sudut mata Chen Xiang berkedut, dia dengan pahit tersenyum. Dan berkata, "Dua kakak perempuan, tolong lepaskan aku, jujur saja, jika aku bertarung denganmu, aku pasti akan kalah. Bagaimana itu mungkin terjadi? Terakhir kali saya mendengar ketika Anda bertarung dengan Yan Yanran dari Beast Martial Sect, Anda tanpa ampun menghajarnya, apalagi, teknik Anda juga sangat menyeramkan." Leng Yulan memeluk dadanya dengan kedua tangan saat ia menatap Chen Xiang dengan penuh perhatian. Dia sedikit tidak bahagia karena Chen Xiang menolak untuk memenuhi keinginannya untuk bertarung. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku jahat? Aku bahkan tidak memukul wajahnya, hanya dari ini, terbukti bahwa aku telah lunak dan hanya menggunakan cara-cara ringan. Aku adalah seseorang yang masih memiliki kasih sayang untuk wanita dan tidak akan menggunakan tangan yang berat pada mereka. Jika aku bertarung denganmu, aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatanku. Jika aku keluarkan semua, aku mungkin menghancurkanmu dan itu sama artinya menghancurkan hatiku. Mari kita minta guru untuk menonton sehingga jika sesuatu terjadi dia bisa mencegahnya." Sue Xianxian memasang senyum nakal di wajahnya. Jelas, dia sangat ingin mengalahkan Chen Xiang dalam pertarungan. Chen Xiang tercengang. Dia menemukan bahwa karena Sue Xianxian bersama Leng Yulan untuk waktu yang lama, dia juga telah berubah menjadi kasar. Leng Yulan secara alami adalah gadis yang kejam, hanya di depan seseorang yang dekat dengannya dia akan bertindak sedikit lucu. Kalau tidak, berdasarkan karakternya yang liar, dia pasti akan memancing tidak sedikit masalah. Itu masih tidak mungkin. Jika dalam sejuta kesempatan sesuatu yang tidak terduga terjadi, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Chen Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, dalam keadaan apapun, dia tidak akan bertarung melawan keduanya. Itu memberinya semacam perasaan buruk, terutama setelah melihat senyum nakal di wajah Leng Yulan dan Sue Xianxian. Liu Menger memang mengerti Chen Xiang, dia datang untuk menyelamatkannya. "Jika kalian berdua ingin bertarung, aku bisa membawamu ke orang-orang kecil dari daratan lain, tetapi kamu tidak boleh kalah." "Elder Sister Liu, serius? Aku pasti tidak akan kalah. Coba aku." Leng Yulan berkata dengan penuh semangat. Chen Xiang tahu seseorang akan memiliki nasib buruk. Sue Xianxian memutar matanya, terkekeh dan berkata, "Yulan, bagaimana kalau kita berkelahi dengan pasangan? Siapapun yang menang melawan kita bisa menikah dengan kita." Setelah mendengar ini, Chen Xiang menjadi pucat karena terkejut. Dia buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu adalah istriku." Melihat Chen Xiang sangat cemas, Sue Xianxian terkikik dan berkata, "Tentu saja aku tahu, aku membantu Yulan menemukan suaminya. Ini adalah kesempatan bagus karena seniman bela diri yang kuat dari daratan lain ada di sini. Itu tidak akan berhasil, aku kakak Yulan, pernikahannya tidak boleh terburu-buru." Chen Xiang dengan tegas berkata. Leng Yulan tersenyum dan berkata, "Saya pikir metode ini bagus, mari kita coba." Liu Menger berjalan dan menamparkan kepala Sue Xianxian dan Leng Yulan, dan mengkritik mereka, "Jangan bicara omong kosong. Apakah Anda tidak ingin berkelahi dengan orang lain? Ada banyak orang yang datang ke Divine Weapon Heavenly Empire sebagai tamu. Saya hanya biarkan Anda datang ke sini sehingga Anda dapat memeriksa bocah ini, karena itu saya bahkan telah menunda pertemuan saya dengan mereka." Sue Xianxian dengan sia-sia menjulurkan lidahnya, tersenyum dan berkata, "Aku tahu, gurunya sangat cantik dan terkenal bahkan di luar negeri." Begitu orang-orang itu datang ke Chenwu Daratan, mereka pertama kali mengunjungi Divine Weapon Heavenly Empire sebagai tamu, bukan? Dan mereka datang hanya untuk menemui guru. "Gadis kecil, bibirmu banyak." Liu Menger mencubit pipi Sue Xianxian, lalu berkata kepada Chen Xiang, "Seiring waktu orang-orang mulai berkumpul untuk majelis pahlawan yang akan diadakan di sini di Sekte Bela Diri Ekstrim. Keduanya baru saja menerobos, itu sebabnya tangan mereka gatal." Chen Xiang mengangguk,
dia sedikit kecewa bahwa dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berhubungan intim dengan Liu Menger. Liu Menger meninggalkan kota Tianmen dengan kedua gadis itu. Chen Xiang juga kembali ke Extreme Martial Sect. Meskipun ada banyak orang di sekte bela diri ekstrim, itu kurang dari kekaisaran surgawi senjata ilahi karena para dekan dari luar negeri langsung menuju ke kerajaan surga senjata ilahi setelah datang ke daratan Chenwu. Seorang penyuling yang cantik benar-benar berbeda, dimanapun itu, mereka adalah yang paling populer, Su Meiyao tertawa. Bukankah alkemis cantik tidak begitu berbeda? Misalnya, Suster Meiyao, hei hei. Chen Xiang kembali ke Courtyard Extreme dan King dan bertemu Wu Qianqian. Mereka mengobrol sebentar, dia bertanya tentang Yun Xiaodao dan yang lainnya, dan dia tahu bahwa mereka sedang melakukan pelatihan yang intens dan brutal. Mereka semua berada di King Martial Courtyard. Wu Qianqian juga sangat sibuk, tidak hanya dia harus meluangkan waktu untuk memperbaiki berbagai dance untuk meningkatkan keterampilan alkimia, dia juga harus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh King Martial Courtyard. Itu sebabnya dia tidak mengobrol terlalu lama dengan Chen Xiang dan segera pergi. Dia berkembang sangat cepat. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang gadis yang menakjubkan, kata Long Sui. Terakhir kali dia meniru suara Chen Xiang dan bermain dengan Wu Qianqian. The Extreme dan King Courtyard diselimuti keheningan sepanjang hari. Chen Xiang sudah terbiasa dengannya. Namun, dia sekarang kehilangan penatua dan buah mendalam Azure sudah matang. Fantastis, ada begitu banyak buah mendalam Azure. Di bawah tirai gelap malam, Chen Xiang duduk di atap, menonton berbagai ramuan dan bunga di kebun ramuan memancarkan cahaya yang indah. Menonton kebun herbal, dia terpesona, dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dari pohon Azure mendalam dia telah memanen 40 buah, dan 2 pohon yang ditanam baru-baru ini hanya menghasilkan 20 buah. Dia tahu bahwa setelah kamu menghasilkan buah beberapa kali lagi, mereka juga akan dapat menghasilkan 40 buah. Sekarang dia sama telah memanen 60 buah Azure mendalam. Dengan kata lain, dia bisa memperbaiki 60 set building foundation dance. Setiap kali dia memperbaiki satu set, itu akan menjadi 4 building foundation dan semuanya berjumlah 240 dance. Begitu banyak building foundation dan akan membuat sekte gila, tidak peduli seberapa besar mereka. Nanti siapapun yang macam-macam dengan aku akan menghancurkannya menggunakan building foundation dance. Chen Xiang mulai tertawa ketika dia berteriak. Cepat tumbuh beberapa 5 elemen true herbal dan elemental. Dan ini memiliki keuntungan yang sangat besar untuk Anda sekarang. Dengan bantuan mereka Anda dapat melintasi true realm martial. Bahkan jika Anda berada di extreme state, masih akan sangat berguna untuk Anda, kata Su Meiyao. Dia masih memiliki satu set ramuan 5 elemen true elemental dan penatua dan telah membantunya mengumpulkan sebagian besar dari mereka. Dia ingin berterima kasih kepada penatua dan, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Buah 5 warna mendalam dapat tumbuh menjadi pohon, sedangkan rumput daun 5 dapat menghasilkan benih rumput dan lotus 5 warna juga dapat digunakan untuk menumbuhkan biji teratai. Sedangkan untuk Lingzi tidak berwarna, itu memberi Chen Xiang sakit kepala. Sederhana saja, potong-potong dan kubur di bawah tanah, maka kamu cukup menyiraminya menggunakan liur naga, dan sebelum kamu tahu mereka akan tumbuh, Su Meiyao menjelaskan. Dalam hal ini, dia sangat berpengalaman. Chen Xiang tidak berharap bahwa Lingzi tak berwarna sebenarnya ditanam sedemikian sederhana. Dia sangat gembira, ia mulai menanam ramuan 5 elemen true elemental dan Chen Xiang berkonsentrasi menanam herbal rohnya, tetapi hanya 2 hari kemudian, Wu Kaiming datang mencarinya dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang ingin menantangnya. Namun, dia dengan tegas menolaknya. Di masa depan, jika orang-orang seperti itu datang mencari saya, katakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin bertarung dengan saya, pertama-tama pergi dan kalahkan Xiao Chou Laut Abadi dan Sastra Bis Martial Sekte Yan Yanran. Mereka dapat datang kepada saya setelah itu. Aku dapat memperbaiki beberapa set dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk bertarung dengan satu putaran. Buang-buang waktu saja. Sejak kembali dari pegunungan 100.000 iblis, banyak seniman bela diri telah datang untuk menantangnya,
ada beberapa yang datang untuk menantangnya dalam seni bela diri dan beberapa dalam alkimia. Namun, dia menutup mata sepenuhnya mereka, dan hanya berkonsentrasi pada penanaman ramuan rohnya. Dia tidak hanya menanam herbal, dia juga berkultivasi. Setelah merawat ramuan roh di siang hari, ia kemudian akan mulai mengolah latihan Tai Chi Subduing Dragon untuk meningkatkan ki sejatinya, pada saat yang sama mengolah teknik 9 tun naga dewa untuk mengolah jiwa ilahinya. Dan pada malam hari ia juga akan membekukan Saliva Golden Dragon. Jika masih ada waktu dia akan melatih beberapa teknik bela diri atau memperbaiki beberapa building foundation dance, dengan kata lain, jadwalnya benar-benar penuh. Naga kecil, karena jiwa ilahiku sedikit lebih besar, akankah 72 transformasi dan segel naga langit menjadi sedikit lebih kuat? Chen Xiang bertanya. Terakhir kali dia melihat Long Sui melemparkan naga langit yang jauh lebih kuat daripada miliknya. 72 transformasi terutama berfokus pada pemanfaatan energi spiritual. Ketika energi spiritual Anda telah mencapai tingkat tertentu, serta ketika Anda sedikit lebih mahir dalam pemanfaatannya, Anda dapat berubah menjadi beberapa makhluk yang lebih kuat. Sekarang Anda harus dapat berubah menjadi kucing, anjing, babi dan ikan seperti makhluk. Jika Anda ingin berubah menjadi harimau, Anda masih kurang. Anda berpikir tentang apa yang ingin Anda ubah menjadi. Jika Anda tidak mengerti sesuatu, Anda bisa bertanya kepada saya. Long Sui menjawab. Ketika dia berpikir untuk berlatih mentransformasikannya menjadi babi dan binatang seperti anjing, Chen Xiang diam-diam tidak bahagia di hatinya. Gadis kecil, apakah kamu bercanda denganku? Chen Xiang mendengus, apa manfaatnya berubah menjadi babi? Setelah aku berubah menjadi seekor burung, aku akan memiliki kemampuan untuk terbang. Berubah menjadi seekor ikan akan membantuku bersembunyi di dalam air, mengubah menjadi goper akan memungkinkanku untuk menggali lubang. Apa gunanya mengubah menjadi babi atau anjing? Long Sui terkikik dan berkata, kamu tidak bodoh. Setelah berubah menjadi seekor burung, kamu bisa mengintip orang yang sedang mandi, seperti ikan yang bisa kamu intip dari dalam air. Kamu berpikir cukup baik. Gadis yang mati, ini kata-katamu, bukan milikku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa menjadi ikan memiliki keuntungan seperti itu. Kata Chen Xiang dengan mengejek. Aku tidak bercanda denganmu, 72 transformasi selalu untuk belajar dan menerapkan secara pragmatis. Pelajari apapun yang bisa kau ubah. Tidak hanya kau bisa berubah menjadi hewan kecil atau sesuatu, kau juga bisa berubah menjadi kursi, meja, pohon, dan di antaranya hal-hal. Tunggu sampai energi spiritual Anda telah mencapai tingkat tertentu, maka saya akan mengajarkan Anda. Chen Xiang sekarang berlatih untuk berubah menjadi seekor ikan. Karena dia telah menggunakan energi spiritual untuk menciptakan tungku alkimia yang tak terlihat, pemanfaatan energi spiritualnya telah maju selangkah. Menjadi sangat mudah untuk belajar mentransformasikannya menjadi hal-hal lain. Dalam waktu singkat, ia segera bisa berubah menjadi ikan mas dan berenang di air. Ketika kamu pergi ke Pulau Lotus, kamu bisa berubah menjadi seekor ikan dan menyelinap jauh ke laut untuk mencari ranjau kristal. Kaisar Kristal tidak bisa disia-siakan, Su Meiyao tersenyum dan berkata. Setelah mengakuisisi Emperor Kristal, Chen Xiang tidak menggunakannya sejak saat itu. Memikirkan tambang kristal yang tak terhitung jumlahnya di laut di bawah Pulau Lotus, dia tidak sabar untuk pergi dan mulai mencari. Dia hanya menginginkan batu kristal kelas atas, yang lain dia bahkan tidak peduli. Pada periode ini, Chen Xiang merasa sangat kaya. Meskipun ia tidak memiliki sedikit tekanan di pundaknya, namun, hari-hari ini berlalu dengan sangat baik. Bulan ini dia telah belajar untuk berubah menjadi hewan lain. Beberapa bahkan tidak memiliki penggunaan praktis, tetapi itu membuatnya sedikit mahir dalam 72 transformasi. 5 set ramuan. Jika berhasil, ini adalah 55 elemen true elemental dan Chen Xiang juga sedikit terkejut karena ramuan 5 elemen benar elemental dan tumbuh sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Tentu saja salah satu alasannya adalah bahwa kemajuannya dalam kekuatan meningkatkan kecepatan pematangan Saliva naga emas. Di dalam ruang pribadi, Chen Xiang mengeluarkan Brilliant Flame Dragon Furnace.
1 bulan ini dia telah menyempurnakan Building Foundation Dance dan 100 Beast dan menggunakan teknik simulasi refining di Brilliant Flame Dragon Furnace. Karena waktu di Brilliant Flame Dragon Furnace berbeda dari yang ada di Illusionary Brilliant Furnace, dia harus terbiasa dengan Brilliant Flame Dragon Furnace, hanya dengan begitu dia bisa membuat perhitungan yang akurat. Dari pengalaman yang ia peroleh dengan menggunakan Illusionary Brilliant Furnace, ia dengan mudah menjadi mahir dalam menggunakan teknik simulasi penyulingan bersama dengan Brilliant Flame Dragon Furnace. Ilusi tungku cemerlang diciptakan menggunakan energi spiritual dan dia selalu menggunakan akal ilahi untuk memeriksanya. Sedangkan untuk Brilliant Flame Dragon Furnace, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dia secara alami bisa menghabiskan akal ilahi sepenuhnya untuk melakukan perhitungan. Untuk meletakkan dasar yang lebih baik untuk teknik simulasi penyulingan, tidak peduli apapun dan Chen Xiang memperbaiki, dia akan menggunakan teknik simulasi penyulingan. Itu yang disarankan Su Meiyao kepadanya karena memperbaiki dan setingkat lebih tinggi bahkan lebih sulit. Bahkan jika dia menggunakan teknik simulasi penyulingan, dia bisa saja gagal. Sekarang dia memiliki fondasi yang baik, itu akan memiliki keuntungan besar di masa depan. Dengan bantuan Brilliant Flame Dragon Furnace, dia bisa mempercepat proses pemurnian. Namun, jika dia sedikit melambat, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi, terutama ketika menyempurnakan dan yang asing seperti Five Elements True Elemental dan dia tidak punya ruang untuk kesalahan, walaupun dia bisa menanam banyak herbal, jika dia tidak berhasil, itu masih menyakitkan. Dia masih ingat dengan jelas seluruh proses penyempurnaan Five Elements True Elemental dan yang telah dia sempurnakan selama turnamen alkimia. Karena dia sudah berhasil sekali, batch pemurnian berikutnya akan jauh lebih mudah. Perhitungan untuk pemurnian berikutnya juga jauh lebih mudah, tidak seperti terakhir kali ketika ia mengalami sakit kepala yang menyiksa. Setelah setengah hari, Chen Xiang berhasil dalam 2 gelombang berturut-turut. Karena dia tidak ada dalam kompetisi sekarang, kecepatannya juga sangat lambat, apalagi, dia juga mengambil istirahat panjang di antara keduanya. Pada saat ini, dia memiliki pengalaman yang lebih mendalam dalam menyempurnakan Five Elements True Elemental dan 5 elemen True Elemental dan hanyalah tingkat tinggi dan sangat sulit untuk disempurnakan namun dia tidak gagal dalam memperbaikinya, bahkan sekalipun. Lagi pula, setiap dan dia telah disempurnakan di masa lalu, dia selalu gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil, sedemikian rupa sehingga setiap kali dia menderita kerugian, sejumlah besar herbal hilang. Dan sekarang karena dia telah menguasai dasar-dasar teknik simulasi penyulingan, dia bisa menghindari kerugian ini. Dia memperkirakan bahwa di masa depan, setelah beberapa kegagalan, dia akan dapat dengan sukses memperbaiki dance baru. Namun, jika dia ingin memperbaiki dance tingkat tinggi di masa depan, ramuan yang dibutuhkan semua akan sangat berharga. 25 elemen True Elemental dan aku takut bahkan jika aku menelan mereka semua, aku mungkin tidak bisa melangkah ke level 7 dari True Realm Martial. Nanti akan semakin sulit untuk maju lebih jauh. Chen Xiang berbaring di halaman ekstrim dan King Courtyard dan menatap langit biru. Pemandangan di dalam alam misterius bela diri ekstrim selalu sangat cantik, itu akan selalu menjernihkan pikirannya yang akan memungkinkannya melakukan hal-hal lain dengan tenang. Bang bang bang. Seseorang mengetuk pintu. Setelah mendengar ketukan itu, Chen Xiang tahu itu adalah Gu Dongchen. Dia enggan untuk berdiri, meregangkan tubuhnya yang lelah sebelum membuka pintu. Ada apa? Chen Xiang menguap. Penyulingan dan baru-baru ini telah membuatnya sedikit lelah. Di antara semua murid di seluruh sekte bela diri ekstrim, hanya dia yang berani bertindak seperti ini kepada dekannya, dia tidak memiliki sedikit pun kesopanan. Ayo kita bicara di dalam. Gu Dongchen langsung masuk ke dalam dan Chen Xiang membawanya ke kamar pribadi. Dengan santai Chen Xiang memberi segelas air minum untuk Gu Dongchen dan berkata, jika Anda datang ke sini untuk meminta saya bertarung atau bersaing dalam alkimia, lupakan saja, saya tidak ada waktu. Jangan khawatir, setelah monster kecil keluarga Hercules menjadi tamengmu, semakin sedikit orang mencarimu. Namun, reputasi monster kecil itu sekarang lebih besar dari sebelumnya. Bajingan kecil itu berteriak bahwa kamu telah mengalahkannya sebelumnya karena keberuntungan. Katanya dia tidak dalam kondisi terbaiknya, singkatnya,
Dia datang dengan berbagai alasan untuk menyangkal fakta bahwa Anda menang. Gu Dongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan apa-apa, yang lebih menyebalkan adalah banyak pria yang benar-benar mempercayainya. Chen Xiang tidak setuju, tersenyum dan berkata, Little Featherhead, apakah Anda ingin saya keluar? Lupakan saja, sekarang saya sedang mempersiapkan segalanya untuk bencana yang akan datang. Hanya pemenang yang akan tertawa terakhir. Sekarang jika secara kebetulan saya terluka serius dan kultivasi saya terhenti, maka akan sangat merepotkan.